Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dengan Pak Akbar Cesar Prasetyo di sini. Ya, sudah lama ya sepertinya saya tidak mengupload video-video lagi karena kita juga alhamdulillah sudah mulai masuk atau sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka walaupun masih terbatas ya guys. Jadi ya kita mengikuti sajalah perkembangan saat ini. Ketika saatnya sudah memungkinkan maka kita akan masuk secara full gitu ya. Jadi kita ikutin saja, mudah-mudahan ini akan bertambah terus jumlahnya. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas saja gitu ya. Oke, karena masih ada yang daring dan segala macam, saya akan usahakan untuk membuat video-video yang terkait dengan masalah-masalah sosiologi ya, atau materi-materi sosiologi. Nah, kita kali ini akan masuk ke dalam bab baru gitu ya. Kebetulan saya sudah tembak ya. Saya sudah memberikan tugas di Google Classroom kalian mengenai tes sumatif atau ulangan harian yang kalian harus kerjakan gitu ya. Mudah-mudahan sih kalian sudah mengerjakan ya. Ketika saya merilis video ini kalian sudah mengerjakannya seperti itu. Nah, kita masuk ke bab baru ya. Kita masuk ke bab baru. Nah, ini dia babnya, sebentar. Nah, masalah sosial dan manfaat sosiologi. Jadi kita akan masuk ke dalam sebuah materi baru yang judulnya adalah masalah sosial. Nah, agar lebih mudah atau lebih gampang, saya akan menyingkat judul dari bab ini dari masalah sosial menjadi masos. Udah gitu aja ya. Kita supaya lebih simpel dalam penyebutannya. Jadi di dalam sosiologi di kelas 11 ini, di bab selanjutnya, kemarin kan kita udah ngomongin tentang kelompok sosial ya. Nah, kita akan masuk lagi ke materi yang membahas tentang kelompok sosial, tapi dari segi permasalahannya gitu ya. Jadi kalau orang-orang udah berkerumun atau berkelompok gitu ya, pasti akan menimbulkan sebuah kesan positif atau negatif. Nah, kesan-kesan negatif itu kita akan rangkum, kita akan bahas di dalam yang namanya bab ini, yaitu masalah sosial gitu ya, masos. Next. Nah, ini dia, kita masuk ke dalam definisinya dulu ya. Definisinya yang atas nih. Nah, ini dia yang atas. Definisi dari masalah sosial itu adalah perilaku atau sikap individu yang diidentifikasikan melalui derajat ancamannya terhadap nilai dan norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Saya ulang ya. Definisi masalah sosial itu adalah sikap atau perilaku individu, melalui derajat ancamannya terhadap nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau ada perilaku atau sikap-sikap dari seseorang yang dia berlawanan gitu ya, mengancam nih, ada derajat ancamannya terhadap nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, maka itu kita bisa asumsikan sebagai masalah sosial atau masos gitu ya. Itu dulu yang perlu kalian tahu. Pokoknya kalian harus tahu bahwa masos itu adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Mirip-mirip di materi kelas 10 ya, yaitu penyimpangan sosial. Nah, mirip-mirip tapi kita akan ada bedanya gitu ya. Nah, bedanya gimana? Kita akan bahas sambil berjalan ya. Yang poin kedua yaitu masalah sosial itu memiliki konsekuensi negatif terhadap si individu atau kelompok atau masyarakat atau bahkan suatu bangsa dan negara gitu ya. Jadi masalah sosial itu bisa ada konsekuensi negatifnya buat dirinya dia sendiri gitu ya. Kalau lebih besar lagi kan tadi ada ancamannya ya, derajat ancamannya. Kalau dia ancamannya lebih besar, dia bisa mengganggu ya atau memiliki konsekuensi negatif terhadap kelompok lain gitu ya. Kelompoknya dia sendiri atau kelompok lain, masyarakat secara umum, atau bahkan suatu bangsa dan negara gitu ya. Tergantung dari derajat ancamannya. Kalau dia besar, maka dia bisa mengganggu masyarakat atau bahkan suatu negara. Tapi kalau kecil aja ya udah, mungkin dia mengganggu di dalam kelompoknya gitu. Misalkan teman yang usil gitu ya, terus-terusan usil melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi oleh teman-temannya, teman satu gengnya atau satu kelompoknya. Ya udah, berarti tindakan-tindakan negatif itu atau masalah-masalah sosial yang terjadi itu hanya mengganggu dari kelompok atau geng tersebut gitu ya. Tidak mengganggu masyarakat atau bahkan tidak mengganggu bangsa dan negara ya. Yang selanjutnya,
masalah sosial itu bisa mengancam keberlangsungan dari fungsi tatanan sosial seperti tatanan ekonomi, tatanan pendidikan, atau bahkan tatanan dari keluarga. Jadi keberlangsungan dari sebuah tatanan itu akan terganggu kalau ada orang-orang yang tidak melaksanakan nilai dan norma sebagaimana mestinya, gitu ya. Tatanan sosial ya. Jadi contohnya misalkan pandemi COVID-19 ini. Itu kan sangat mengganggu ya, sangat mengganggu dalam bidang pendidikan gitu ya. Ya kita ngomongin bidang pendidikan aja lah, karena ini kan dunia pendidikan ya, dunia sekolah. Itu mengganggu sekali gitu kan, karena awalnya kita masuk secara langsung gitu, masuk secara luring, tapi karena adanya COVID pandemi ini gitu kan, kita harus belajar dari rumah aja, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah ini yang saya lakukan, ini kan bagian dari untuk memenuhi pembelajaran jarak jauh itu kan. Nah dengan adanya itu mengancam gitu ya tatanan dari dunia pendidikan. Kita harus mau tidak mau beradaptasi gitu kan dengan keadaan-keadaan tersebut. Kalau enggak, ya gimana? Kita akan rusak gitu kan. Tatanan pendidikan itu akan rusak kalau kita tidak melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang berlaku tersebut gitu. Nah pandemi itu termasuk masos ya. Walaupun dia berasal dari virus, berasal dari sesuatu yang di luar dari manusia, tapi itu kan berlangsung di kehidupan manusia ya, mengganggu aktivitas individu. Jadi itu bisa diklasifikasikan terhadap masyarakat, bisa diklasifikasikan sebagai masalah sosial gitu. Nah kalian bisa contohin lah secara ekonomi gimana, secara keluarga gimana gitu kan. Pandemi COVID-19 ini mengganggu sekali ekonomi, bahkan mungkin tatanan keluarga jadi terganggu juga gitu kan, karena orang tuanya jadi pekerjaannya terancam gitu, aktivitas hariannya terancam gitu kan, maka akan mengancam sektor yang lain seperti itu. Next, kita masuk ke dalam dampak dan skala dari masos. Dampak dan skala dari masos itu intinya besar sedikit, besar kecil gitu ya. Ada meterannya, ada sedikit, ada banyak gitu ya. Ada sedikit, ada banyak, ada besar, ada kecil gitu ya. Secara apa? Secara korban, secara finansial, secara potensi konflik, secara potensi perubahan sosial, secara polarisasi, dan secara disintegrasi dan munculnya permasalahan sosial yang lain. Ya, jadi kalian harus tahu dampak dan skala masalah sosial itu apa saja ketika terjadi sebuah masos, gitu ya. Korbannya banyak atau dikit, merugikan secara finansial atau enggak, kalau merugikan seberapa banyak, gitu kan. Terjadi konflik enggak di dalam masyarakat kalau terjadi sebuah masos itu. Terus potensi perubahan sosialnya ada enggak dari sebuah perubahan sosial. Terus polarisasi itu terpecah belah ya. Jadi ada yang tadinya guyup dari satu hal terus jadi pecah gitu ya, terpolarisasi itu namanya, terpecah belah. Seberapa besar suatu masalah itu menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat. Terus selanjutnya potensi terjadinya disintegrasi ya, perpecahan di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah potensi dari munculnya permasalahan sosial yang lain. Nah, kalian coba lihat, pelajari, ini adalah ukuran atau parameter dari sebuah masalah sosial. Besar, kecil, korban, finansial, konflik, dan lainnya. Oke, saya mau kasih pertanyaan atau supaya kalian analisis gitu ya. Pertanyaan supaya kalian analisis terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Saya mau bertanya kepada kalian terkait dengan dampak di tatanan pendidikan tadi. Tadi kan kita mendiskusikan bahwa pendidikan itu terancam ya, terancam keberlangsungan tatanan dari pendidikan ini karena adanya pandemi COVID-19. Coba kalian analisis, bisa nggak sih ancamannya itu diminimalisir atau diminimalkan dari dampak
tatanan pendidikan yang berubah ini karena pandemi. Yang tadinya kita datang di sekolah, di kelas, ngajar, diskusi segala macam, ngerjain tugas di kelas gitu kan, praktek segala macam di kelas atau di lab atau di lingkungan pendidikan lah ya secara umum. Bisa nggak sih kita adaptasi untuk mengurangi dampak negatif tersebut? Dari sisi kalian ya, kalau dari sisi gurunya ada sih, tapi dari sisi kalian, karena kan kalian siswa, saya mau minta kalian analisis kalau misalkan dampak dari pandemi ini terus berlanjut gitu ya. Pandemi ini katakanlah nggak selesai-selesai, kita harus di rumah aja dalam waktu yang sangat lama gitu kan. Mau nggak mau kan tetap harus belajar ya. Nah, adaptasi yang harus kalian lakukan tuh apa gitu. Apakah kalian mengubah cara belajar kalian dari yang tadinya siang hari menjadi malam hari, karena menurut saya lebih fokus Pak mengerjakan di malam hari gitu kan. Oh, menurut saya mengerjakan di siang hari justru lebih fokus Pak karena begini. Nah, coba kalian jelaskan adaptasi yang kalian lakukan selama pandemi COVID-19 ini dalam dunia pendidikan ya, dalam hal belajar. Kalian belajarnya adaptasinya seperti apa untuk mengurangi dampak dari dari potensi dari masalah sosial ini gitu ya. Saya ulang ya pertanyaannya, kalian buat analisis adaptasi yang kalian lakukan ketika terjadinya pandemi COVID-19 ini dalam hal belajar. Jadi belajarnya ngapain? Apa yang kalian ubah sehingga kalian tetap bisa belajar secara serius, secara maksimal walaupun keadaannya ya PJJ kayak gini, online, daring segala macam. Gitu ya. Saya tunggu jawabannya, tulis di kolom komentar. Jawaban terbaik, saya mengharapkan jawaban-jawaban yang terbaik dari kalian gitu ya. Sepanjang apapun tuliskan, ceritakan, adaptasikan seperti apa, ceritakan ya, deskripsikan secara detail gitu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang lebih lain lagi ya. Nih saya kasih bocoran, kita akan ngomongin tentang klasifikasi masalah sosial, tapi ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk WhatsApp atau japri saya, karena kita masih belum maksimal ya dalam PTM-nya. Atau ketika kalian di kelas ya boleh ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian perlu ditanyakan atau yang kalian kurang mengerti atau kurang paham gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.